Jujur kayak personally kalau gue sih kalau kayak somehow gitu ya dapet cewek atau istri gitu yang lebih bagus pendapatannya, gue sih seneng-seneng aja ya, jujur aja gitu. Soalnya banyak juga loh orang-orang di luar sana tuh ya yang ternyata cowok-cowok itu lebih expert pada field pekerjaan yang mayoritasnya didominasi perempuan. Emotions itu kan sesuatu yang natural gitu, sesuatu yang alami. Jadi semua orang mengalami itu. Malah kasihan justru orang yang memendam perasaannya gitu kan, cuman insect kayak society gitu kan. Nggak melulu cuma laki-laki yang boleh menjadi pencari nafkah utama gitu. Dan begitu pun dengan pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya pekerjaan rumah tangga tuh genderless ya. Betul banget. Halo, nama aku Diva, aku umurnya 19 tahun, sekarang kesibukannya jadi mahasiswa. Oh, saya. Oke, halo semuanya. Nama saya Ezra Aldi Kodrat. Saya berumur 19 juga dan kesibukannya juga sama sih, saya sedang menjadi seorang mahasiswa. Oke, dari aku dulu ya. Jadi nama aku Delvin, umur aku 19 tahun dan sekarang kesibukan aku sebagai mahasiswa. Ya, jadi nama gue Anastasia, umur 18 tahun, sama kayak Delvin, kesibukan gue sebagai mahasiswa. Oke, perkenalkan nama gue Selin, usia 21 tahun. Saat ini kesibukannya jadi mahasiswa. Oke, hai, nama gue John, usia 21 tahun dan sekarang kesibukannya juga sebagai mahasiswa. Mungkin bisa dari gue dulu ya, biar aku mulai. Oke, boleh. Jadi menurut pandangan gue, walaupun zaman sudah semakin maju, juga teknologi juga sudah semakin canggih, terus juga udah mulai banyak orang-orang yang mendukung kesetaraan gender, tapi masih banyak orang-orang secara sadar maupun tidak sadar menganut budaya patriarki ini dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Betul. Nah, hal inilah yang membuat gender superiority yang kayak mengglorify bahwa posisi laki-laki selalu berada di atas posisi perempuan, dan juga gender role yang menciptakan ekspektasi masyarakat terhadap gender tertentu masih berkembang pada masyarakat modern zaman ini gitu. Kalau dari gue, iya sama sih, gue juga nggak relevan ya. Kayaknya udah bukan saatnya aja karena changes, perubahan banyak terjadi gitu di sekitar kita. Gue sering banget udah mulai sering ngelihat kayak perempuan yang menjadi seorang pemimpin gitu kan. Terus mereka yang duduk di bangku politik, terus kemudian di pemerintahan gitu kan, di bisnis mereka jadi entrepreneurs gitu kan. Jadi sebenarnya itu udah bukan hal yang relevan dan bukan sesuatu yang bisa kita empower ya patriarki ya, karena memang basically itu kan tidak menganggap manusia itu sebagai posisi yang equal gitu, dibedakan oleh sebuah gender, dan itu udah basicnya aja udah salah gitu kan. Jadi ini yang harus kita benahi bersama-sama gitu. I think yang boleh mulai. Boleh. Jadi kalau Ai sendiri, pendapat Ai kalau kesannya perempuan dalam dapur tuh kita harus kasih konteks. Dia dalam konteks paksaan atau kemauan sendiri. Nah, dalam scene tuh kalau emang itu apa yang dia mau, dia tuh mau emang dari dulu tuh emang maunya sebagai ibu rumah tangga. Tuh kita benar-benar harus kasih ruang untuk mereka ya feel empowered juga, jangan menuntut mereka untuk you harus berkarir kayak gitu. Tapi kalau emang itu kemauan sendiri dari diri sendiri, ya menurut aku fine aja. Tapi itu loh yang unsur paksaan tadi. Kalau emang ada unsur paksaan dari masyarakat secara eksternal misalnya, yang akhirnya berdampak terhadap dia secara internal ya, kayak misal orang eksternal ya keluarga atau kamu kok belum nikah sih. Tapi masih banyak banget loh keluarga yang menanamkan tradisi. Iya betul, itu masalahnya itu ya, masalah dalam masyarakat kita sekarang tuh masih banyak yang kesannya itu ke pressure lah untuk lakuin hal-hal gender roles, terutama perempuan tuh yang sama laki-laki tentunya, tapi di sini konteksnya perempuan tuh yang tradisionalnya masih tradisional banget kayak gitu. Tergantung lingkungan juga sih. Dulu gue sempat punya pemikiran kalau misalnya sekarang jarang kayak come across seorang yang punya pemikiran cewek mesti di dapur, cewek mesti gini, cowok mesti gini. Cuman makin sekarang entah kenapa, mungkin kayak sekarang kan pindah ke lingkungan juga kan, sekarang masuk ke lingkup kuliah, terus masuknya ketemu orang yang lebih banyak juga. Gue malah kaget gara-gara justru malah ketemu orang yang punya pemikiran kayak gitu. Soalnya sejujurnya
apa ya, kemarin gue juga baru come across satu anak kuliahan yang punya pikiran kalau misalnya cewek tuh seakan-akan posisinya tuh jauh di bawah laki-laki gitu loh, jauh lebih rendah daripada laki-laki. Potensi ya, setiap orang tuh punya potensi yang berbeda-beda karena kan again laki-laki dan perempuan itu kan sama-sama manusia ya. Setiap manusia punya potensi masing-masing dan soalnya banyak juga loh orang-orang di luar sana tuh ya yang ternyata cowok-cowok itu lebih expert pada field pekerjaan yang mayoritasnya didominasi perempuan. Begitu juga dengan perempuan yang yang dia mungkin lebih expert gitu ya pada field pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki. Di sini bukan bilang bahwa pekerjaan itu bukan untuk laki-laki ya, tapi didominasi oleh laki-laki atau perempuan gitu. Kalau laki-laki sendiri, tau gak sih sebenarnya emang ada loh ajaran yang kayak ini kalau kita sangkut pautin ya, memang ada ajaran yang mewajibkan laki-laki untuk memberi nafkah pada keluarganya. Tapi kita nggak bisa ngelihat dalam konteks itu aja, karena nggak melulu cuma laki-laki yang boleh menjadi pencari nafkah utama gitu. Dan begitu pun dengan pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya pekerjaan rumah tangga tuh genderless ya. Betul banget. Dan laki-laki juga bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi nggak melulu cuma laki-laki yang bertugas sebagai pencari nafkah gitu. Iya, soalnya kan Indian mereka mau ada keluarga pun tuh kan consensual act ya. Mereka berdua setuju, berarti ya akhir-akhirnya mereka berdua itu harus tanggung jawab dalam ya satu keluarganya itu, mau dari segi finansial, segi apa ya namanya ya, mendidik anak atau membereskan rumah, itu tuh hal yang apa sih ya kesannya ya, yang sebenarnya tuh dua-duanya tuh bisa dijalanin kayak double conjugal roles itu nggak salah untuk mereka jalanin seperti itu. Iya, dari gue ya laki-laki. Iya, dari boleh. Dari perspektif laki-laki tuh gimana sih? Gitu boleh. Again, mungkin tadi gue udah mention sebelumnya juga kalau gue tuh orang yang cukup open. Maksudnya apa yang gue rasain tuh gue akan sampaikan. Tapi mungkin lebih kepada ini ya. Kalau gue mungkin lebih kepada trust gue mau berikan kepada siapa. Tapi bukan berarti gue orang yang tidak menunjukkan perasaan gue. Maksudnya gue merasa nyaman ketika misalnya let's say gue sama orang tua gue. Nggak tabu gitu ya buat cowok. Nggak tabu. Karena iya, apalagi kalau misalnya gue belajar di psiko, kita belajar di psiko gitu ya. Emotions itu kan sesuatu yang natural gitu, sesuatu yang alami. Jadi semua orang mengalami itu. Malah kasihan justru orang yang memendam perasaannya gitu kan, cuman kayak society gitu kan. Mereka bilang laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh mengungkapin perasaannya segala macam, itu malah kasihan gitu. Mereka sedih, mereka dapat pressure, jadi double tuh, ya kan? Jujur aja sebagai kayak cowok sendiri gitu, kayak gue nggak bisa bilang gue tuh nggak pernah merasakan sedih lah pasti. Kan pasti kayak ada momen-momen terlebih kalau misalnya mengalami kayak hal yang sangat buruk gitu, kayak kehilangan seseorang yang disayangi atau kayak kehilangan hewan peliharaan bahkan gitu pun, pasti kan kayak laki-laki tuh kayak nggak bermasalah lah gitu untuk mengeluarkan emosi. Tapi masalahnya kan sekarang tuh notion kayak ide bahwa kayak kepercayaan bahwa cowok tuh butuh kuat gitu, cowok tuh butuh yang menjadi batu keluarga gitu, nggak bisa yang mengeluarkan kelemahan, itu kayak terlalu ngeburden gitu laki-lakinya. Gimana? Kalau I honestly have fun with it. It's basically itu nggak masalah banget honestly. Kalau menurut I it's kayak very empowering aja to look up to woman yang kayak emang punya misal pendapatan lebih bagus, berarti emang dia ahli di bidang sana, seperti itu ya kan. Karena kan kalau misalnya pendapatan berbeda itu biasanya ada faktor-faktor juga di baliknya. Bisa aja skill atau pendidikan si perempuan jauh lebih tinggi atau jenis pekerjaan yang beda. Jadi pendapatan yang didapatkan juga berbeda gitu. Sebenarnya it's not a big deal ya. Cuman jujur gue kemarin ketemu satu video gitu, jadi ada cowok sama cewek pasang suami istri. Mereka tuh pokoknya ceweknya punya pendapatan yang jauh lebih gede daripada suaminya. Tapi suaminya ngomong sesuatu yang bikin gue mikir wah, ego cowok tuh apa sih fragile banget, karena dia ngomong walaupun istri gue punya pendapatan yang lebih tinggi, gue mesti suruh dia izin ke gue kalau misalnya mau beli barang. Gitu, jadi kayak kenapa? Why?
Jujur kayak personally kalau gue sih kalau kayak somehow gitu ya dapet cewek atau istri gitu yang lebih bagus pendapatannya, gue sih seneng-seneng aja ya, jujur aja gitu. Karena kayak logikanya kan kayak notion ya, again baik lagi ke kayak stereotip lah, kayak oh cowok tuh butuh yang lebih banyak pendapatannya, wanita tuh butuh yang ngurus rumah. Itu kan kayak sebenarnya enggak juga gitu. Kayak kita nggak bisa bilang bahwa semua laki-laki tuh terlahirkan sebagai seorang pemimpin. Kita tadi juga nggak bisa bilang bahwa semua wanita tuh terlahir untuk menjadi kayak cuma bekerja di rumah gitu. Banyak wanita-wanita yang gue kenal yang mereka tuh punya aspiration tinggi banget gitu. Ada dulu tuh waktu saya di sekolah SMA, ketua OSIS saya tuh wanita gitu, dan dia tuh bagus itu mimpinnya. Dia tuh kayak beneran memiliki kayak aspirasi untuk membuat sekolahnya tuh menjadi lebih baik. Saya juga punya teman-teman yang kayak saya mau menjadi startup company sendiri, saya mau buat ini, saya mau buat itu. Jadi kayak sebenarnya tuh semakin maju, kayak jujur aja kayak kita tuh nggak bisa kembali lagi untuk bilang bahwa wanita tuh tidak mampu gitu, wanita tuh tidak bisa melakukan apa yang pria bisa lakukan. Mereka bisa gitu. Kalau menurut gue ya, pengaruh si generasi Z ini sangat besar. Karena menurut data sensus, Betul banget ya. itu juga Gen Z ini jadi salah satu generasi yang paling mendominasi. Dan juga perkembangan informasi kan juga udah sangat cepat, yang juga dikuasai oleh generasi kita gitu. Jadi generasi kita tuh bisa memberikan pengaruh yang besar bagi perubahan mengenai budaya-budaya yang negatif ini. Kalau misalnya untuk gimana cara untuk memperjuangkan di generasi yang terbaru ini ya, karena memang masih di usia yang lebih gampang untuk intervensi gitu ya. Ya itu kita bisa ngelakuin apapun yang sesimpel kayak kita sama teman-teman kita. Gimana cara kita ngasih pandangan, gimana cara kita ngomong yang berkaitan dengan misalnya saya dengan gender gitu ya. Gimana kita membuat mereka merasa percaya bahwa tidak ada tuh namanya ketidaksetaraan gender gitu. Semua orang punya hak yang sama dan lain-lain, sesimpel itu. Aku sih selama ini berusaha untuk speak up ya kalau misalnya ada orang yang bawa-bawa topik yang berbau kayak misogynistic gitulah, kayak berusaha ngingetin gitu lah, please jangan punya pandangan yang ngotak-ngotakin banget gitu lah tentang gender, please jangan berusaha sedikit terbuka gitu loh, bisa menerima situasi-situasi yang lainnya gitu.